Di sisi lain, melihat sikon Indonesia sekarang, gak sedikit loh yang merasa khawatir atau lebih tepatnya iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Dan diketahui ada 6 negara yang kayaknya nih gak rela banget kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana disebutkan kalau tim-tim Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola, selamat berakhir pekan guys. Apa kabar kalian? Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, di ujung minggu ini sambil kita ngopi-ngopi riada bersama keluarga, kita imbas sedikit terkait dengan bagaimana perkembangan timnas kini. Dan ketika 5 ke 10 tahun yang dulu Indonesia ini belum lagi dikenali dalam sepak bolanya. Malahan Indonesia ini seringkali menjadi permainan di Asia Tenggara ini menjadi tetapi kalau di Asia Tenggara ini tidak juga lah Indonesia ini terlalu di bawah ya, karena kalau di AFF ini mereka adalah antara runner up paling banyak, melebihi daripada 5 ke 6 kali menjadi runner up di Piala AFF ini. Jadi mereka ini bukan juga jadi bulan-bulanan, tetapi tidak berapa dilihat. Yang dilihat sering di Asia Tenggara ini adalah Thailand dan Vietnam. Tetapi sekarang ini 5 tahun ke belakangan ini pula kita lihat dari tahun 2020 sehinggalah 2024 ini Indonesia sudah disoroti oleh dunia. Kini Indonesia dari timnasnya itu melahirkan pemain-pemain yang diincar oleh klub-klub di Eropa dan di lain-lain tempat lah. Kalau di tempat lain, kalau di luar negeri, dari klub-klub itu melahirkan pemain-pemain untuk dia punya pasukan negara, timnas negaranya. Tetapi Indonesia kebalik guys. Timnas Indonesia melahirkan pemain untuk klub-klub pula pergi ambil pemain timnas Indonesia ini. Direbut-rebut pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan kalaulah Indonesia ini masuk ke Piala Dunia, sudah tentu ada negara-negara yang mungkin iri, mungkin ada yang tidak senang kan dengan Indonesia ini kalau masuk ke Piala Dunia. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada hari ini guys. Bahaya kalau mereka bisa ke Piala Dunia. 6 negara nggak mau Indonesia lolos. Peta kekuatan Asia bisa berubah. Apa di sebalik video ini? Ayo kita nonton bareng guys. Keberhasilan timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujuk-ujuk. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini, terutama dalam kurun waktu setahun 2 tahun terakhir. Memang proses panjang. Kita bisa menutup tahun 2024 ini dengan duduk di posisi 3 grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak pihak yang meyakini kalau terbaik sudah ini Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi karena PSSI pun masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Nah, melihat sikon yang ada, tentu saja sekarang ini nama Indonesia kian mendapatkan sorotan. Di mana tak sedikit juga yang percaya kalau inilah saatnya bagi tim Garuda mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Meskipun begitu, diketahui ada 6 negara yang justru berharap Indonesia akan gagal karena jika sampai berhasil lolos ke Piala siapa 6 Dunia, negara itu secara guys ya? otomatis peta persaingan Masuk ke Malaysia. Aduh, harap-harap tidak masuklah Malaysia. Akan kedatangan lebih banyak Kami mendukung penuh yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang sekarang ada. Oke guys, sebelum itu ya, kita lihat sebelum itu. Sekarang ini target untuk Bapak Erick Thohir dan Sinteyong untuk di posisi yang ketiga dan 4 dalam grup C ini ya. Tetapi sebenarnya sudah alang-alang masuk ke ronde yang ketiga, sudah ada tinggal 4 perlawanan lagi. Apa kata alang-alang Bapak Erick Thohir menginginkan Indonesia ini masuk ke Piala Dunia dan kita beri dukungan penuh. Negara-negara di Asia Tenggara ini beri dukungan penuh untuk Indonesia ini melaju ke Piala Dunia dan mudah-mudahan semoga perkembangan proyek apapun yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir, kemasukan pemain-pemain diaspora itu kita dukung sepenuhnya demi untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia. Dan biarkan Bapak Erick Thohir merencanakan apa yang dia inginkan, beliau inginkan. Bersama dengan Sinteyong ini kita perlu dukung 100% guys di apa yang dilakukan ini, karena ini merupakan
sejarah untuk Indonesia yang mana sebelum ini Thailand dan Vietnam sudah masuk ke ronde ketiga ini tetapi hanya mampu berada di posisi sebagai juru kunci. Jadi tidak poin pun Thailand 2 poin kah? Vietnam 4 poin kah? Lebih kurang gitulah. Tetapi sekarang ini Indonesia sudah 6 poin. Jadi sejarah pertama untuk tim di Asia Tenggara mendapat poin sebanyak itu dan sekarang ini di posisi yang ketiga. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan dan kita tetap memberikan sokongan untuk ini guys. Itu yang penting. Kita dukung Bapak Erick Thohir guys. Oke, lanjut. We believe. Piala Dunia ini guys, Piala Dunia. Kalau dapat itu, memang penuh dukungan untuk Indonesia ini. Bukan sebuah rahasia lagi, kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan secara umum, dari 6 pertandingan yang dilakoni, pencapaian Indonesia sebagai tim debutan ya bisa dikatakan cukup baiklah. Cukup baik guys. Menahan imbang Arab di laga away serta Australia di GBK. Lalu harus apes di bulan Oktober karena dikerja Bahrain serta kalah mengejutkan dari China. Dan puncaknya ya ketika dihajar Jepang, walaupun ya dari awal udah tahu bakal kalah. Tapi cara kalahnya itu loh yang sangat disayangkan. Namun di saat semua orang mengira tim ini akan jatuh, di saat semua menduga Indonesia akan goyah, pemain dan pelatih dihajar kanan kiri sama netizen serta media. Tapi disitulah kemudian mentalitas Garuda benar-benar luar biasa. Kembali bangkit. Mantap, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor 2-0. Comeback Yang Israel bikin guys. dari pertandingan itu jelas fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat menang. Dan kemenangan itulah yang kemudian membuat posisi Indonesia ada di peringkat 3 klasemen sementara. Karena di pertandingan lain, China keok dari Jepang dan Bahrain, mampus. Kena karma kegolan di menit 90+6. Padan muka Bahrain, mampus. Sementara itu menurut pengamat Malaysia, Kis Sundaresan, sebagaimana dikutip dari Astro Arena, kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas, mulai dari federasi, staf pelatih, pemain, dan supporter dalam memegang teguh prinsip yang ada. Baginya tak masalah siapapun yang bermain, karena selama prinsip itu bisa dijaga dengan baik, maka hasil baik pun pelan-pelan akan mengikuti. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tidak ada kompromi terhadap corak pemain yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapatkan hasil. Ucap Kis Sundaresan. Oh, ini pundit Malaysia tuh. Pada situasi yang ada, wajar jika sekarang banyak Kis media-media Sundaresan. asing ternama menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi lebih terbuka. Pasalnya, dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta dilatih oleh pelatih yang gimana pun juga punya pengalaman di Piala Dunia, serta kesatuan sinergi dengan PSSI dan pemerintah, menjadikan Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog. Terlebih manuver PSSI untuk terus menambah pemain diaspora juga masih terus berlanjut. Dan setelah Ole Rummenigge guys, ini ditunggu-tunggu. Di mana sebelumnya udah ada 2 pemain muda yaitu Ini Dion pemain Maus muda. dan Tim Gepens. Masih ada nama-nama seperti Miliano Jonathans, Tuh, Milano Jonathan tuh. Mantap tuh. Ini Jeroni. Mantap nih. Yang akan terus dicoba untuk Pascal Strike. Jelas kalau nama-nama tadi sukses dinaturalisasi. Ian Matsin tuh. Sedikit loh yang berpendapat kalau timnas Indonesia ke depannya bahkan bisa bertarung seimbang dengan tim terkuat Asia saat ini, Jepang. Yang kita tahu punya seabrek pemain yang mentas di liga-liga top Eropa. Di sisi lain, melihat sikon Indonesia sekarang, gak sedikit loh yang merasa khawatir atau lebih tepatnya iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Dan diketahui ada 6 negara yang kayaknya nih gak rela banget kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana disebutkan kalau tim-tim seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, China, dan Bahrain akan merasa iri jika Indonesia bisa sampai di titik itu. Bukannya apa-apa jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, sudah pasti peta persaingan tim Asia bakal berubah. Dan Indonesia secara tak langsung akan masuk ke jajaran tim elit. Apalagi dengan berhasil lolos, sudah pasti akan lebih banyak pemain diaspora yang akan menjadi WNI. Ditambah sorotan akan jauh lebih banyak sehingga jajaran tim elit guys. Mau tak mau berbenah.
Ya mungkin kalau Malaysia, Singapura, Filipina hanya sebatas iri. Tapi kalau Vietnam dan China, walah beneran ampe dijulitin abis dong. Belum lagi soal Bahrain yang hadeh, beneran deh jadi rival baru kita dari kawasan Bintang. Nah lucunya nih, media China bernama Sohu secara belak-belakan meminta Bahrain apapun caranya harus bisa mengalahkan Indonesia Maret mendatang. Alasannya sederhana, yakni soal kesenjangan pemain yang ada. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan China kemampuan dengan Bahrain, konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain. Tulis media Sohu. Selain itu, alasan China ingin Bahrain menang, tentunya agar minimal posisi 3 dan 4 bisa sama-sama mereka rebutkan sendiri tanpa gangguan dari Indonesia yang sebelumnya memang dianggap sebagai tim paling tidak diunggulkan. Sebab media China itu sendiri juga China dan Bahrain pun nantinya Indonesia bisa curi minimal mau 1 gabung poin di kandang Australia. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Bahrain, maka peluang bagi mereka pun semakin tipis, apalagi Juni nanti China harus away ke Jakarta, yang mana bisa aja itu akan jadi pertandingan yang krusial. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat-sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan dirasa akan jauh lebih berat, mengingat tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Namun di satu sisi, ini hal yang wajar sih. Karena jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, ya bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ baru deh kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia ketika main di top level. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Jadi ketimbang ngeluarin bacotan yang ujung-ujungnya bikin ribet suasana hati dan pikiran, mendingan dukung dan doakan. Toh walaupun pemain diaspora ini tumbuh besar di luar Indonesia, betul bukan berarti beri kita dukungan. harus membeda-bedakan. Berulang kali kami tekankan, selama mereka punya darah Indonesia, ya udah apa bedanya? Dan mau siapapun itu, selama dia udah pakai merah putih, maka dia punya hak serta kewajiban yang sama dan juga harus kita dukung, kan gitu. Oleh karenanya, nilai aja semua berdasarkan performa bukan asal usul, dan bedakan antara kritik dengan hujatan. Karena itu jelas dua hal yang berbeda. Sekali lagi, timbang ngoceh-ngoceh nggak jelas, tinggal dukung dan doakan aja, apa susahnya sih? Lagian juga nggak dosa kan? Malah yang ada nih, barokah loh kalau kita doa yang baik. Insyaallah, karena insyaallah kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Benar. Oke guys, benar apa yang dikatakan oleh admin ini. Mending doakan doang, karena ini semua sebenarnya akan kembali kepada kita. Dia doa yang baik itu akan kembali kepada kita sebenarnya. Jadi apapun yang berlaku di luar, apapun komentar daripada netizen, sama ada netizen daripada negara-negara lain juga, termasuklah Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, itu sebenarnya kita abaikan guys. Kita abaikan saja. Saya di Malaysia pun ada juga komentar-komentar daripada Malaysia, daripada Indonesia yang kadang-kadang berkomentar di ruangan YouTube saya ini yang negatif, tapi saya abaikan sebab itu tidak pun memberi kesan. Yang pentingnya penerimaan kita itu kita ambil secara positif. Maknanya kita doa yang baik-baik itu akan sampai yang baik-baik juga kepada kita kembali. Jadi tetap fokus Indonesia ini, tetap fokus, tetap tumpukan sepenuhnya perhatian untuk 4 lagi laga, 2 di kandang dan 2 di kandang lawan itu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia ini, maka Indonesia akan tampil ke peringkat seterusnya lagi. Dan ini cipta sejarah untuk Indonesia, mudah-mudahan melaju ke Piala Dunia ini. Dan kita juga ingin semua pemain-pemain yang ada sekarang ini, dari sekarang ini kan, meneruskan latihan, membina stamina, membina mental, emosi, kualitas diri, dan juga tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang lain walau di mana berada. Sering kali berhubung, mungkin menanyakan kabar, itu penting sebenarnya. Keakraban di luar lapangan ini itu akan membina kekuatan yang baik di lapangan nanti. Jadi chemistry itu akan terbentuk melalui gerak kerja yang di luar ini, melalui mungkin hubungan daripada media massa, media sosial, mungkin bertanyakan kabar, seperti itu guys. Sebab kita nampak itu macam kecil, tetapi sebenarnya dampaknya besar. Dia akan membentuk pola pemikiran kita yang akan fokus kepada perlawanan nanti.
karena kerapat kita di luar lapangan itu kita akan bawa di dalam lapangan nanti. Jadi perlawanan di antara Indonesia dengan Australia nanti bermain di Australia pada tanggal 20. Kemudian pada 20 Maret ya tahun 2025. Kemudian tanggal 25 bulan Maret 2025 Indonesia akan melawan Bahrain. Dan pada waktu itu adalah waktu ataupun bulan Ramadan guys. Jadi insyaAllah disitulah keberkahan doa-doa kita untuk Indonesia nanti. Mudah-mudahan pelatih Sinteyong dan juga pengurusan PSSI akan cepat membawa beberapa lagi pemain yang disebutkan tadi, pemain-pemain diaspora keturunan yang lain seperti Oli Romeni confirm sudah. Oli Romeni sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir, confirm sudah akan main nanti lawan Australia. Kevin Dix pun main, Misilgas pun main karena mereka ini sudah pulih dari kecederaan nanti. Sekarang ini yang akan ingin ke Indonesia, membela timnas Indonesia ialah mungkin Milano Jonadan, Jairo Redewell, Pascal Struijk, Ian Matsin, Mauro Gestra. Jadi ini kita doakan guys untuk bagian lini serang ini, penyerang ini yang dibutuhkan oleh Indonesia itu memang perlu ada untuk 4 perlawanan ini. Tambahan amunisi baru di bagian lini penyerang ini. Kalau itu ada guys, keyakinan kita bertambah tinggi ya untuk Indonesia melaju ke peringkat seterusnya. Jadi kita doakan sama-sama. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom dewa. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalani Studio. Askalani Studio.